Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Feni Sintawati dari kelas 2A dengan nomor NIM 2011290031 dengan mata pelajaran Teori Sastra. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil dari bacaan saya dengan materi pertama fungsi sastra, kedua teori sastra, ketiga kritik sastra, dan keempat sejarah sastra. Fungsi sastra adalah untuk menghibur dan sekaligus mengajarkan sesuatu. Dapat kita lihat bahwa mempelajari estetika, kita akan melihat bahwa konsep tentang sifat dan fungsi sastra pada dasarnya tidak berubah. Sejauh itu, konsep-konsep itu dituangkan dalam istilah-istilah konseptual yang umum. Sejarah sastra dapat dilihat sebagai suatu dialektika. Terdapat dua kata sifat, yaitu indah dan berguna, yang memberikan gambaran keliru tentang fungsi sastra. Pandangan tersebut puisi menghibur bertentangan dengan pandangan bahwa puisi mengajarkan sesuatu. Secara lebih halus, pertentangan ini diwujudkan dalam pengertian seni sebagai kegiatan bermain atau kerja. Kalau suatu karya sastra berfungsi sesuai dengan sifatnya, kedua segi tadi, kesenangan dan manfaat, bukan hanya harus ada melainkan harus saling mengisi. Dalam bukunya Primer of Critics, George Wells menguraikan bermacam-macam tujuan sastra dan tipe kritik sastra. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria. Sedangkan studi karya-karya Conrad disebut kritik sastra dan sejarah sastra. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra tanpa kritik sastra dan teori sastra, dan kritik sastra tanpa teori dan sejarah sastra. Rekonstruksi sejarah sastra telah memusatkan perhatian pada maksud pengarang yang ditelusuri melalui sejarah kritik dan selera. Sejarah sastra terbagi atas fragmen-fragmen yang terpisah dan tak bisa dipahami secara keseluruhan. Pada yang lebih moderat menekankan adanya dua kutub yang tidak dapat dijembatani, yaitu aliran klasik dan aliran romantik. Sejarah sastra sangat penting untuk kritik sastra. Kalau kritik hendak bergerak lebih sejauh dari sekedar pertanyaan suka atau tidak suka, satu kasus yang perlu diperhatikan adalah abad pertengahan, terutama di Inggris, yang jarang diperhatikan dan didekati secara estetik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.